stay calm. So honestly, I felt really good today. I know that Ranani 다시 와서 그래서 된다. 저를 조금은 즐겨보려고 하고 있습니다. 저는 그게였거든요. 안녕. 새해 복 많이 받으세요. Pelatih GS Chartres Seoul Cha Sang-hyun mengungkapkan bahwa para pemainnya kalah mental dari Megawati Hangestri dan tim Red Sparks. Hal itu terjadi ketika tim yang dinahkodai oleh Cha Sang-hyun yaitu GS Chartres Seoul takluk dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks pada Sabtu, 6 Januari 2024, silam. Dalam pertandingan tersebut, Red Sparks yang mengandalkan pevoli Indonesia yakni Megawati Hangestri Pertiwi sukses melibas GS Chartres dengan skor 3-0, 25-22, 25-21, dan 25-23. Megawati Hangestri menjadi pencetak skor terbanyak di pertandingan ini dengan 16 poin, diikuti oleh Giovanna Milana dengan 14 poin, dan Liso yang menciptakan 11 angka. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua berturut-turut bagi Red Sparks setelah di laga sebelumnya berhasil menang dari Gimcheon Korea Expressway High Pass. Saat ini, Red Sparks yang dilatih oleh Ko Hye-jin berada di peringkat kelima klasemen sementara Felix 2023 hingga 2024 dan hanya tertinggal 2 poin dari 4 besar yang dihuni oleh IBK Altos. Meskipun pemain asing GS Chartres yakni Giselle Silva mencetak 23 poin, tetapi pelatih Cha Sang-hyun tetap tidak puas dengan penampilan anak asuhnya di pertandingan tersebut. Menurutnya, ada sejumlah pemain GS Chartres yang kurang konsentrasi ketika bertanding sehingga mereka kebingungan dalam menjalankan strategi saat di lapangan. Tak hanya itu, Cha Sang-hyun juga menyinggung aspek mental dari para pemain GS Chartres Seoul yang menurutnya kalah dari tim Red Sparks. Saya pikir kita perlu membicarakan aspek mental. Kami bermain lebih pasif dibandingkan hari-hari lainnya, kata Cha Sang-hyun. Di kesempatan yang sama, Cha Sang-hyun mengkritisi penampilan dari pemain muda GS Chartres Seoul yakni Lee Eun-shin yang dianggap belum siap menghadapi laga dengan intensitas tinggi. Dia menunjukkan sedikit kecemasan, tapi menurut saya itu tidak buruk dalam pertandingan dengan ketegangan tinggi, ujarnya. Cha Sang-hyun juga menyoroti penampilan dari Kim Ji-won dan Moon Ji-yoon yang dinilai bermain kurang begitu baik saat GS Chartres dikalahkan Red Sparks. Namun yang menjadi faktor terbesar kekalahan GS Chartres atas Red Sparks menurut Cha Sang-hyun ialah tingkat kebugaran para pemain yang dalam kondisi tidak baik. GS Chartres bakal kembali bertanding dalam lanjutan Felix 2023 hingga 2024 putaran keempat menghadapi Hyundai Engineering Construction Hillstatte pada Rabu, 10 Januari 2024. Di sisi lain, Megawati Hangestri dan Red Sparks akan menjalani laga berat melawan I-Peppers pada Kamis, 11 Januari 2024 mendatang. Sementara itu, kehadiran Liso yang di tim Red Sparks memberi angin segar, termasuk dalam opsi serangan yang selama ini sering bertumpu pada Megawati Hangestri Pertiwi dan Giovanna Milana. Liso yang sempat mengalami cedera mulai bisa menunjukkan performa impresif di putaran keempat. Ia bahkan selalu mencetak skor 2 digit di 3 laga terakhir. Kemunculan Liso yang dalam penampilan apiknya membuat distribusi serangan Red Sparks menjadi lebih merata. Serangan Red Sparks tidak melulu bertumpu pada Megawati dan Gia karena Liso yang kini bisa jadi opsi tambahan. Kehadiran Liso yang memang turut berdampak pada perolehan poin Megawati. Perolehan poin Megawati sempat menurun dan tidak lagi menyentuh angka 20 ke atas. Namun di sisi lain, serangan Red Sparks menjadi tidak mudah terbaca. Sebelumnya serangan Red Sparks lebih banyak bertumpu pada Megawati dan Gia. Bila Gia sedang dalam kondisi menurun, serangan Red Sparks bahkan menjadi lebih mudah ditebak karena Megawati terus diandalkan. Jika alur serangan Megawati bisa ditutup, peluang kekalahan bagi Red Sparks makin besar. Kini dengan Liso yang muncul sebagai opsi tambahan, Trisula Gia Megawati Liso yang jadi formula serangan yang efektif. Hasilnya, Red Sparks sudah mengantongi 2 kemenangan beruntun di 2024. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin memuji penampilan Kapten Liso yang saat mengalahkan GS Chartres dalam lanjutan Liga Voli Korea. Red Sparks yang sebelumnya tidak bisa mengalahkan GS Chartres pada putaran pertama sampai putaran ketiga, mencatatkan kemenangan dengan skor ketat 25-22, 25-21, dan 25-23.
So yang menempati urutan ketiga dalam daftar top skor Red Sparks dengan 11 poin, atau berjarak 5 poin dari Megawati Hangestri Pertiwi yang menjadi top skor. Kehadiran So yang menjadi warna baru dalam permainan Red Sparks. So yang baru reguler tampil sebagai pemain inti pada putaran keempat setelah mengalami cedera sejak akhir musim lalu, dan harus beristirahat hingga putaran kedua musim ini. He Jin pun menilai So yang merupakan atlet yang punya kualitas, sembari juga menyebutkan soal level pendapatan pemain timnas voli Korea tersebut. Lee So yang adalah pemain dengan gaji mahal dan kemampuan luar biasa. Dia harus beristirahat dan bersiap bermain, tetapi dia akan melakukan tugasnya dari putaran keempat hingga selanjutnya, ucap He Jin. Dengan keberadaan So Yang, Red Sparks tak hanya mengandalkan Megawati atau Giovanna Milana sebagai ujung tombak dalam meraih poin. Media Korea menyebut Red Sparks menerapkan formasi segitiga dengan memainkan So Yang, Megawati, dan Gia. Sejak So Yang kembali tampil reguler pada putaran keempat, Red Sparks meraih 2 kemenangan dari 3 pertandingan. Hasil itu membuat Red Sparks berada di peringkat kelima dengan 30 poin atau hanya terpaut 2 poin dari IBK Altos yang berada di peringkat keempat. Sementara itu, keganasan pevoli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi kembali terlihat dalam lanjutan Liga Voli Korea 2023 hingga 2024. Megawati Hangestri Pertiwi masih menjadi salah satu pilar penting bagi timnya, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks di laga terakhirnya. Ya, dalam pertandingan terakhir yang dilangsungkan Sabtu, 6 Januari 2024, kemarin, Red Sparks melawan GS Chalters Seoul Kicks. Bertindak sebagai tuan rumah, tim besutan Ko He Jin tersebut tidak melewatkan kesempatan memenangi pertandingan ini. Penampilan terengginas ditunjukkan Red Sparks untuk mengamankan kemenangan straight set 3-0, 25-22, 25-21, 25-23. Dengan hasil manis tersebut, Red Force untuk pertama kalinya mengalahkan tim legendaris negeri ginseng itu pada musim ini. Kemenangan atas salah satu kandidat juara itu menjadi modal penting bagi Ko He Jin sebagai pelatih Red Sparks. Bagaimana tidak? Timnya kini berhasil melanjutkan tren positif dengan meraih kemenangan dalam 2 pertandingan beruntun. Saya pikir GS Chalters menjadi pertandingan yang penting musim ini, kata Ko He Jin menjelaskan. Para pemain tahu pentingnya hal tersebut, imbuhnya, seperti dilansir bolasport.com. Dalam pertandingan ini, penampilan berbeda ditunjukkan Red Sparks di mana para pemain mereka tampil garang mendulang angka. Hal tersebut terlihat dari beberapa pilar seperti Megawati, Giovanna Milana, Gia, dan kapten tim Lee So Yang. Selain trio maut tersebut, pria berusia 43 tahun itu juga mengarahkan perhatiannya kepada Yeon Hye-san selaku setter. Lee So Yang juga telah menemukan tempatnya. Saya menantikan pertandingan hari ini, kata Ko He Jin. Jadi saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang bagus. Saya telah berbicara dengan Yeon Hye-san dan Megawati, tuturnya menambahkan.